Selamat pagi Pak Philip. Halo, selamat pagi. Iya, apa kabar Pak Philip pagi ini? Kabar baik, salam sehat semua. Iya, salam sehat. Pak Philip, terkait dengan suksesi analog switch off ini Pak Philip, bagaimana masyarakat khususnya anak muda ini Pak Philip mengambil bagian dalam hal tersebut Pak Philip? Baik, ya sebelum sampai ke situ, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa analog switch off ya atau migrasi siaran TV TV analog ke digital akan mulai tahap pertama pada 30 April 2022. Itu artinya 7 hari dari sekarang ya. 7 hari ke depan kita akan memasuki tahap pertama. Tahap kedua pada 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga pada 2 November 2022. Dan itu yang terakhir ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, lalu bagaimana sebetulnya migrasi TV analog ke digital kemudian mendorong peran anak-anak muda untuk ambil bagian di dalamnya. Yeah. Nah, ketika migrasi dari TV analog ke digital, maka di situ ada kesempatan atau keuntungan terkait dengan peningkatan kualitas penyiaran ya. Nah, karena melalui siaran TV digital, kualitas gambar bersih, suara jernih dengan teknologi yang canggih. Dan migrasi TV digital tersebut itu mendorong juga penghematan penggunaan spektrum frekuensi yang sebelumnya digunakan untuk penyiaran TV analog dengan migrasi ke TV digital terjadi penghematan, yaitu ketika siaran TV digital itu dengan satu frekuensi, TV digital dapat digunakan oleh 6 sampai 12 stasiun televisi secara bersama-sama. Baliknya kalau sebelumnya dengan TV digital, satu stasiun TV analog membutuhkan satu frekuensi. Nah, di situ terjadi penghematan. Dengan penghematan tersebut akan terjadi juga apa yang disebut dengan infrastruktur sharing di antara para penyelenggara siaran televisi. Itu bisa dihemat secara operasional sampai sekitar 40%. Nah, penghematan tersebut kemudian dapat dialihkan untuk membiayai produksi konten. Nah, disinilah sebetulnya terbuka peluang kolaborasi antara para penyelenggara siaran televisi digital dengan orang-orang muda tentu saja, dengan komunitas tentu saja, untuk memunculkan konten-konten edukatif, kreatif, variatif, mengisi industri penyiaran dalam negeri. Dan ini juga memberi peluang yang besar bagi orang-orang muda untuk berkreasi, mengisi konten-konten tidak hanya bagi televisi digital nasional, tetapi juga menumbuhkan televisi digital komunitas maupun lokal. Nah, disitulah sebetulnya peluang bagi orang-orang muda untuk berkreasi dan berinovasi. Karena peluang itu tersedia. Kurang lebih seperti itu. Ya, artinya anak muda ini juga harus melek dengan dunia digital ya, begitu Pak Philip ya, untuk menghadapi hal tersebut ya. Ya, betul sekali. Karena dengan kesempatan itu sebetulnya orang-orang muda juga mendorong bertumbuhnya industri konten yang lebih bervariatif. Sehingga bagi masyarakat pemirsa, penonton televisi digital nanti juga diberikan kesempatan untuk memilih konten-konten yang lebih bervariatif. Kalau sebelumnya menonton siaran TV analog, kita langsung menerima apa yang telah disajikan, ya, tanpa kemungkinan untuk memilih konten-konten yang lainnya. Dengan beralihnya ke TV digital, pemirsa punya kesempatan untuk memilih konten-konten yang disukai. Karena bagi penyelenggara siaran televisi digital, dia
menyajikan banyak pilihan konten kepada para pemirsa. Nah, kesempatan untuk menyajikan konten yang lebih variatif itulah sebetulnya mengundang kolaborasi orang-orang muda terutama untuk mengisi konten-konten tersebut sebagai konten kreator, ya, sebagai konten kreator. Kenapa? Karena televisi siaran digital dia sebetulnya tidak memerlukan seluruh sumber daya untuk melakukannya sendiri. Nah, karena yang saya sebut tadi adanya penghematan, mereka bisa bekerja sama di antara stasiun-stasiun, dan terkait dengan pengisian konten, para penyelenggara siaran pun tidak perlu lagi untuk mengerjakannya sendiri. Dia bisa atau terbuka kemungkinannya untuk bekerja sama dengan komunitas-komunitas, ya, lembaga-lembaga untuk mengisi konten-konten tersebut. Nah, di sini sebetulnya kesempatan bagi orang-orang muda berkreasi, menampilkan keunggulan-keunggulan di komunitas maupun keunggulan-keunggulan masyarakat atau daerahnya untuk masuk pada konten-konten siaran TV digital. Jadi dengan migrasi TV analog ke digital, tontonan masyarakat akan lebih bervariatif. Pilihan-pilihannya akan lebih banyak. Dan pada saat yang sama sebetulnya juga dengan penghematan tadi, maka pita frekuensi yang sebelumnya digunakan untuk siaran TV analog digunakan untuk kepentingan konektivitas internet yang jauh lebih stabil. Itu antara lain penghematannya, dan dengan demikian pita frekuensi yang sebelumnya digunakan untuk siaran analog bisa digunakan untuk internet, bahkan mendorong penggunaan teknologi 5G ke depannya. Itu. Jadi kecepatan internet ke depannya ini akan meningkat begitu untuk di Indonesia, Pak Philip, ya? Betul sekali, karena pengalaman dari berbagai negara dunia lainnya yang sudah bermigrasi dari siaran TV analog ke digital sejak beberapa tahun yang lalu sudah memastikan bahwa dengan siaran TV digital mereka punya konektivitas internet jauh lebih stabil karena penghematan tadi ya kita frekuensi. Begitu pula dengan negara-negara tetangga di sekitar kita. Indonesia sebetulnya boleh dikatakan cukup terlambat ya, karena baru tahun lalu sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, diamanatkan untuk dalam 2 tahun ke depan paling lambat 2 November 2022 seluruh siaran TV analog Indonesia mesti bermigrasi ke siaran TV digital. Nah, ini sebetulnya juga momentum ya bagi kita, bagi Indonesia, setelah hampir 60-an tahun kita menonton siaran TV analog, dan melalui amanat undang-undang tersebut kita memasuki momentum baru, tidak hanya momentum untuk mengikuti perkembangan perubahan teknologi, tapi juga momentum perubahan peradaban. Kita memasuki sebuah era baru transformasi digital, dan hal itu terutama terjadi justru di tengah kita menghadapi tantangan besar pandemi COVID-19 hampir atau lebih 2 tahun terakhir ini. Ya, baik. Pak Philip, tadi dikatakan tanggal 30 April nanti ini tahap pertama, 7 hari nih ya, kurang lebih ya. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Karena sudah dekat sekali ini waktunya, Pak Philip. Ya, sejak sebelum betulnya ya persiapan secara teknis sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir ya. 2015, 2019 sudah dilakukan persiapan. Kenapa? Karena sejak itu semua penyelenggara siaran televisi sudah juga menyiarkan TV digital ya bersamaan dengan TV analog melalui apa yang disebut dengan multiplexing ya. Mereka sudah menyiarkan analog tapi juga menyiarkan digital di setiap wilayah siaran ya. Nah,
Kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan 2020, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo dengan semua mitra terkait melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat ya, kepada masyarakat di seluruh Indonesia terkait dengan hal memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bersiap-siap memasuki satu era baru siaran TV digital. Dan kita ketahui sejak undang-undang itu disahkan, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Bapak Menteri Johnny G. Plate sudah menetapkan 3 tahapan tadi yang saya sebut ya. Tahap pertama 30 April 2022 itu akan dilakukan penghentian siaran TV analog di 56 wilayah layanan di 166 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Kemudian tahap kedua 25 Agustus 2022 itu penghentian siaran TV analog di 31 wilayah layanan di 110 kabupaten kota. Dan terakhir tahap ketiga 2 November 2022 penghentian siaran TV analog di 25 wilayah layanan di 65 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, dari sini kita melihat bahwa masih ada juga sebetulnya wilayah layanan yang tidak terdampak langsung analog switch off ya. Dari 225 wilayah layanan masih ada 113 wilayah layanan yang tidak terdampak langsung ya. Tidak terdampak langsung oleh proses migrasi ini. Nah, lalu bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak terdampak langsung? Nah, daerah-daerah ini, ya, 113 wilayah layanan ini akan menjadi perhatian dari program yang disebut Digitalization Broadcasting System, DBS, ya. Nah, tapi pertanyaan kemudian, apakah daerah-daerah yang tidak terdampak migrasi ini lalu tidak bisa nonton siaran TV digital? Tetap bisa menggunakan perangkat yang sama, yaitu set-top box, ya, set-top box. Dan set-top box itu tersedia di berbagai toko elektronik saat ini, ya, dan sudah bisa dibeli, bahkan juga tersedia di toko online ya, di marketplace, dan dengan harga terjangkau tentu saja, kisaran antara 200 sampai 300 ribu per unit ya, per set-top box. Dan bagi bagi masyarakat mesti memperhatikan ketika membeli set-top box, ini hal yang juga penting, kita membelinya set-top box yang sudah tersertifikasi Kominfo. Ya, ciri-cirinya apa? Ada logo Kominfo di situ, ada tulisan siap digital, ya. Ada logo Modi. Modi ini maskot dari siaran digital, ya. Modi itu singkatan dari Komodo Digital. Maskotnya itu maskot Komodo. Lalu ada modul yang terkait dengan early warning system, ya, sistem peringatan dini terkait kebencanaan. Nah, itu salah satu, itu beberapa ciri ya dari set-top box yang tersedia ya, tersedia di lapangan seperti itu. Dan hanya dengan perangkat itulah kita bisa menonton siaran TV digital. Nah, tanpa perlu mengganti perangkat atau pesawat televisi yang ada di rumah kita, termasuk model televisi dulu ya, yang lama, yang ada tabungnya ya. Betul. Nah, itu tetap bisa menonton siaran TV digital, bahkan antena pun yang saat ini kita gunakan tidak perlu diganti, cukup dengan STB, alat box tadi, ya, cukup dengan itu.
Nah, kita bisa menonton siaran TV digital. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Pak Philip, terakhir nih Pak Philip, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat NTT untuk mendukung suksesnya analog switch off ini, Pak Philip? Ya, pertama tentu saja saya ulangi lagi untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat. Ya. Ini tinggal 7 hari kita memasuki tahap yang pertama, 30 April. Ya. Maka mulai hari ini kita mesti mendapatkan set box tersebut. Ya. Yang kedua, dengan kita ambil bagian dalam migrasi TV analog ke digital ini, maka sekali lagi ini memberi peluang besar bagi masyarakat pada umumnya, khususnya orang-orang muda, untuk ambil bagian mengisi konten-konten yang lebih edukatif, kreatif, variatif, inovatif, bekerjasama atau berkolaborasi dengan industri penyiaran dalam negeri. Karena kesempatan itu juga sebetulnya membuka peluang bertumbuhnya TV komunitas atau daerah ya, lokal seperti itu. Dan saya kira inilah momentum yang sangat baik bagi Indonesia memasuki sebuah era baru, era perubahan peradaban, sekaligus kita memastikan untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi ke depan, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, Indonesia mulai dari sekarang bersiap memasuki sebuah masyarakat digital dan bangsa digital. Oke, baik. Pak Philip, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini. Sukses terus nih untuk pelaksanaan unlock switch off nanti ke depannya Pak Philip ya. Baik, terima kasih sama-sama. Salam sehat kembali. Salam sehat, selamat pagi. Pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan Philip Gobang, staf khusus Menkominfo Republik Indonesia yang sudah menyampaikan tadi terkait dengan Kominfo yang mendukung kaum muda untuk melakukan suksesi switch off analog. Ya, jadi ini banyak sekali manfaatnya tadi disampaikan oleh Pak Philip ya, baik untuk masyarakat secara umum ataupun untuk generasi muda ya. Tadi disampaikan juga nantinya generasi muda juga bisa berkolaborasi ya dengan stasiun-stasiun televisi dalam hal membuat konten-konten digital ya, konten-konten kreator begitu ya, dan ini artinya juga membuka lapangan kerja baru begitu ya untuk anak-anak muda, dan ini menjadi harapan kita bersama ke depan yang disampaikan oleh Pak Philip tadi. Masyarakat Indonesia sudah siap untuk memasuki masyarakat digital begitu pendengar ya. Kami masih ada informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di sesi wawancara. Tetap terus bersama Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi.